Baiklah semuanya, perhatikan ini. Aku heran kenapa kita tidak pernah mendengar apa-apa tentang ini. Ini adalah Tommy Lindy yang berusia 19 tahun. Dia adalah seorang pelajar di Swedia dan di apartemennya, dia memutuskan untuk mengadakan kumpul-kumpul kecil bersama teman-temannya. Pada suatu saat di malam itu, pria ini muncul, Abu Bakar Muhammad Awad, seorang warga negara Sudan berusia 23 tahun. Dia datang tanpa diundang dan hanya menyendiri di pojok ruangan. Tapi karena Tommy mengundang begitu banyak orang, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Kamu tahu apa artinya itu juga? Itu berarti tidak ada satu pun anak di sana yang benar-benar rasis. Mereka bisa saja berkata, tunggu sebentar. Orang ini menonjol karena dia tidak terlihat seperti yang lain. Hei bro, kamu ngapain di sini? Siapa yang mengundangmu? Tapi mereka tidak melakukannya. Beginilah tidak rasisnya orang kulit putih. Dan ini sedang menjadi penyebab kehancuran mereka sendiri. Tapi tidak akan lama, karena mereka, kamu tahu, mereka mulai bangkit. Mereka sedang bangkit. Namun, di pagi hari ketika sebagian besar orang sudah pergi, Tommy memutuskan untuk tidur, meninggalkan Tuan Awad sendirian bersama seorang wanita muda. Dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu dengan ancaman pisau tajam memaksa wanita itu masuk ke kamar mandi untuk melakukan hal-hal yang tak terkatakan dengannya secara paksa. Setelah kejadian pertama, pria itu melonggarkan cengkramannya pada wanita tersebut, sehingga dia berhasil melarikan diri ke kamar Tommy untuk membangunkannya dan memohon bantuan. Awad mengikuti korbannya ke dalam kamar tidur, dan ketika dia melihat Tommy, dia menuduh Tommy mendiskriminasi dirinya berdasarkan penampilannya. Karena, tentu saja, Tommy yang mencoba campur tangan dan menghentikan Awad dari melakukan tindakan mengerikan itu adalah masalah sebenarnya. Awad mengambil pisau yang telah dia gunakan pada wanita muda itu dan menusukkannya ke dada, punggung, dan leher Tommy beberapa kali. Dan kemudian saat Tommy tergeletak di sana, perlahan kehilangan kesadaran, Awad membawa wanita muda itu dan melakukan hal-hal itu lagi padanya tepat di depan mata Tommy. Setelah polisi akhirnya tiba dan menangkap Awad, dilaporkan bahwa dia tersenyum, bahkan tertawa saat penangkapan. Dan media sebenarnya tidak banyak membicarakan kisah ini karena tidak sesuai dengan narasi mereka. Dan itu belum semuanya, teman-teman. Itu belum semuanya. Apa yang akan saya ceritakan kepada kalian, semua itu telah terjadi atau dilaporkan hanya dalam 3 atau 4 hari terakhir saja. Itu saja. Dan sebenarnya itu juga belum semuanya. Karena masih banyak lagi yang terjadi yang tidak bisa saya bahas. Saya tidak memiliki semua laporan itu di depan saya. Jadi lihatlah ini. Seorang gadis berusia 19 tahun diserang oleh migran asal Afghanistan yang entah bagaimana bisa masuk ke toilet sekolah, sementara pria lain menahannya. Dan Keir Starmer untuk pertama kalinya benar-benar memposting tentang ini. Saya pikir saya membuat video tentang ini beberapa hari yang lalu, atau mungkin tidak. Jadi memang ada kasusnya, saya pasti sudah men-tweet tentang itu. Seorang gadis Inggris berusia 15 tahun diperkosa oleh 2 pria Afghanistan. Bukan pria, tapi anak laki-laki Afghanistan usia 13-14 tahun. Dan kemudian mereka melakukannya lagi kepada gadis lain beberapa bulan kemudian. Dan saya pikir ya, saya memang membuat video tentang itu. Dan hakim berterima kasih kepada mereka atas perilaku baik mereka di pengadilan dan berkata, kalian tidak pantas masuk penjara. Sejak saat itu, gadis itu mulai angkat bicara. Dan saya terkejut, bahkan BBC melaporkannya. Gadis-gadis yang diperkosa oleh anak-anak laki-laki yang lolos dari hukuman penjara mengatakan kepada BBC bahwa keputusan hakim itu seperti batu yang dilemparkan ke wajah saya. Seorang gadis yang diperkosa oleh 2 remaja laki-laki mengatakan kepada BBC bahwa keputusan hakim untuk membebaskan mereka dari hukuman penjara terasa seperti batu yang dilemparkan langsung ke wajah saya, katanya secara eksklusif, bla bla bla. Gadis yang berbicara secara anonim bersama keluarganya itu mengatakan bahwa keputusan hakim hampir membuat seolah-olah apa yang dilakukan para laki-laki itu tidak benar, tetapi dianggap benar di mata hukum karena mereka masih anak-anak. Dan saya rasa nanti dia juga berkata, apa gunanya semua ini? Itu memang benar, apa gunanya? Orang-orang dari budaya lain yang memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang perempuan dan anak perempuan, cara mereka berperilaku seperti saya tidak ingin mendapat masalah. Anda tahu sendiri bagaimana keadaannya, mereka pergi begitu saja. Dan ini bukan hanya di Inggris, teman-teman. Bukan hanya di Inggris. Lihatlah ini. Sesuatu baru saja terjadi yang mengejutkan Swedia. Saya meragukan itu karena hal-hal seperti ini terjadi hampir setiap hari. Saya rasa kita semua sudah tidak peka lagi. Saya terus mengulanginya karena jelas ini adalah bagian dari aktivisme saya. Tapi saya yakin orang-orang memang sudah tidak peka lagi. Kalau tidak, mereka pasti sudah melakukan sesuatu tentang hal ini. Tapi nyatanya mereka tidak. Lagi-lagi tersangka yang itu lagi. Seorang pria asal Afghanistan mempekerjakan seorang gadis berusia 14 tahun dan tidak menerima hukuman penjara.
Mereka bahkan sekarang tidak lagi dijatuhi hukuman penjara. Dulu, keluhan kita adalah mereka hanya mendapat hukuman yang sangat ringan, seperti 6 bulan, 10 bulan, paling lama setahun. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak mendapatkan itu lagi. Dan itulah sebabnya bahkan Keir Starmer bisa terpilih, dan dia bilang itu mengerikan. Tapi tidak, itu tidak benar. Keir Starmer hanya berusaha, kau tahu, dia itu makhluk yang menjijikan. Tidak sabar melihat dia tumbang. Akhir karir politiknya. Tapi detail dari kasus itu justru membuatnya semakin buruk dan semakin buruk. Ingat, aku rasa itu juga pernah terjadi di Swedia. Aku meliput cerita itu sekitar 6 bulan lalu, di mana hakim membebaskan si pemerkosa dari hukuman penjara. Dan dia bilang bahwa R tidak bertahan cukup lama. Dan jelas mereka juga tidak membiarkan mereka dideportasi. Menurutku itu sebabnya mereka memberikan hukuman yang lebih ringan karena mereka tidak ingin mereka dideportasi. Itu alasannya. Awalnya dia memerintahkan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun untuk melakukan pembunuhan. Tapi anak itu menolak. Kemudian dia menjebak lalu memperkosa gadis berusia 14 tahun itu dengan todongan senjata sebagai hukuman terhadap anak laki-laki tersebut. Dia juga melakukan perampokan yang disertai penghinaan terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun itu yang direkam. Bisakah kamu menebak hukumannya? Orang yang sekarang berusia 18 tahun dan berasal dari Afghanistan menerima hukuman untuk semua kejahatan ini. Biar saya tebak, tidak ada. Hakim mungkin berkata, kamu tahu, kamu berpakaian sangat rapi, kamu mengenakan jas dan dasi, jadi bagus sekali. Dia mendapat 2 tahun pembinaan remaja tertutup karena dia berusia 17 tahun saat melakukan kejahatan tersebut. Bukan penjara dan tidak ada deportasi. Dia mendapatkan kewarganegaraan Swedia pada tahun 2022. Dia mendapatkan kewarganegaraan Swedia. Jadi, bukan hanya soal kita seharusnya mencari cara untuk membatalkan kewarganegaraan penjahat kekerasan. Mereka justru memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang dengan catatan kriminal kekerasan. Dulu ini tidak pernah terjadi, teman-teman. Dulu ini tidak pernah terjadi. Pada zaman saya dulu, saya harus membuktikan diri sebagai orang yang berkelakuan baik, tidak punya catatan kriminal, bukan hanya di Australia, tapi juga di negara asal saya, Pakistan. Kami harus memberikan laporan polisi kepada mereka. Ya, saya tahu di Pakistan, kamu sebenarnya bisa memasukkannya. Kamu bisa memasukkan dokumen itu. Kamu bisa menyuap petugas polisi. Tapi jelas, kamu tidak bisa melakukan itu di Australia. Kalau kamu punya catatan kriminal, itu pasti akan muncul di laporan polisi kamu. Dan Departemen Imigrasi akan berkata, maaf, pulang saja. Kamu punya catatan kriminal. Kamu punya catatan kejahatan. Tapi sekarang tidak lagi. Kamu bisa melakukan semua jenis kejahatan kekerasan dan kamu masih bisa menjadi warga negara. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang benar-benar salah. Benar-benar salah. Sekarang lihat ini. Ini terjadi di seluruh dunia. Saya baru saja membuat video di Jepang. Ini mulai terjadi di Jepang. Lihat ini. Polisi Thailand menangkap 6 orang Nigeria yang menjalankan penipuan asmara. Teman-teman kita di India menyebut ini sebagai love jihad. Jaringan ini dibangun dengan wajah yang dihasilkan AI dan panggilan video palsu. Mereka berpura-pura sebagai pilot, dokter, dan insinyur. Bisakah kamu percaya ini? Mereka mengatakan dokter dan insinyur akan datang untuk memperkaya hidupmu ke tingkat yang baru, menargetkan wanita Thailand dan mengklaim ada paket yang tertahan di bea cukai yang membutuhkan biaya transfer. Jadi datanglah dan temui kami. Dan kemudian mereka akan melakukan hal-hal biasa. Ini video yang bikin senang, tontonlah. Oh. Sekarang tidak begitu tangguh lagi. Kenapa polisi kita tidak bisa melakukan ini? Kenapa? Itulah yang sedang terjadi, teman-teman. Lihatlah ini. Jumlah bukti yang kita miliki sangat banyak, sehingga bahkan para skeptis terburuk pun seharusnya meninjau kembali posisi mereka. Kemanapun Anda melihat, di setiap negara yang Anda lihat, di setiap negara yang mulai mencatat data seperti ini, polanya tidak bisa disangkal. Lihat ini, migran Suriah, ini Jerman, migran Suriah. Tersangka kejahatan kekerasan di Jerman per 100.000 orang. Orang-orang asal Suriah, 1.740. Orang Afghanistan, 1.722. Dibandingkan dengan hanya 163 warga negara Jerman. Dan saya yakin bahkan di sini Anda punya banyak orang Turki, banyak orang dari latar belakang budaya lain.
Saya sudah menunjukkan statistik ini berkali-kali. Lihat ini. Ini Denmark kalau tidak salah. Lihat ini. Ya, Denmark. Jika kita menggunakan orang Denmark asli sebagai tolok ukur, maka orang Somalia 20 kali lebih mungkin melakukan kejahatan. Orang Suriah 16 kali lebih mungkin melakukan kejahatan. Dan lihat ini, dimanapun Anda melihat, semuanya adalah orang-orang yang itu-itu lagi. Orang Somalia, Maroko, Palestina, Irak, di situ ada orang Pakistan. Biasanya itu orang Afrika Utara dan Suriah. Mungkin karena tidak banyak orang Pakistan atau Bengali di Denmark. Dimanapun kalian melihat, teman-teman, ceritanya selalu sama, diulang-ulang. Lihat ini. Seorang wanita muda Jerman diraba, diikuti, dan dilecehkan secara seksual oleh seorang migran Arab larut malam. Rekaman yang mengerikan. Dengarkan ini. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Sebagai ungkapan, supaya aku bisa bilang padamu bahwa aku ingin jadi orang yang keren. Terima kasih. Aku rasa itu bisa membuatmu merasa keren. Tolong kamu pulang. Aku akan pulang. Ya, kamu pulang dan aku juga pulang. Dia bilang, kamu pulang. Dia bilang, tidur? Maksudmu, kamu dan aku, kita akan tidur bersama? Para Casanova ini. Dan lihat betapa lembutnya dia berbicara, karena jelas dia tidak ingin memprovokasi dia menjadi marah. Lihat apa yang telah kalian lakukan pada negara kalian. Lihat apa yang telah kalian lakukan. Ini dulu adalah masyarakat dengan tingkat saling percaya yang tinggi. Nenek saya yang tinggal di India pada masa kolonial dulu sering bercerita. Dia biasa berkata bahwa pada masa Gorai, maksudnya orang Inggris, seorang gadis bisa berjalan malam hari jam 1 pagi. Tidak akan terjadi apa-apa karena hukum dan ketertiban sangat terjaga. Tapi tentu saja dia hidup cukup lama untuk melihat Pakistan merdeka dan kemudian berubah menjadi tempat yang kacau seperti yang kamu lihat sekarang. Dan ketika saya datang ke, bahkan Australia masih seperti ini, tapi tidak akan tetap seperti ini. Saya melihat anak-anak perempuan, siswi berjalan-jalan di siang hari. Saya rasa itu tidak terjadi. Saya di daerah Muslim, saya tidak pernah melihat siswi berjalan-jalan di Ilford atau Tower Hamlets atau di tempat lain. Mereka tidak melakukannya. Saya lupakan soal siswi, bahkan wanita biasa, wanita dewasa tidak berjalan-jalan. Tapi kalau kamu pergi ke lingkungan orang kulit putih, kamu akan melihat lebih banyak perempuan, lebih banyak wanita dan gadis berjalan-jalan sendirian. Tapi jelas, mereka juga jadi sasaran. Mereka semua, maaf, biar saya ulangi lagi. Jelas, mereka jadi sasaran oleh pelaku yang itu-itu lagi. Lihat apa yang telah kalian lakukan pada negara kalian. Lihat ini. Jadi, wanita Jerman ini tidak bisa lagi berjalan dengan bebas dan aman di negaranya sendiri karena orang-orang ini. Orang-orang ini tidak terbiasa mendengar kata tidak. Mereka tidak tahu apa arti tidak. Okay. Nein. Kein Instagram. Ich habe kein Instagram. Nicht was? Ich glaube, du wohnst hier nicht. Oder in diese Richtung wohne ich. Du wohnst da hinten. Doch? Ja. Nein. Teman-teman, situasinya sangat buruk. Sampai-sampai polisi Belgia pun takut untuk menghadapi para migran ilegal yang menuju ke Britania Raya. Karena mereka percaya bahwa orang-orang ini adalah tentara yang brutal dari Iran dan Afghanistan. Mereka membanjiri benua Eropa dengan itu. Bukankah kita terus mengatakan bahwa mereka ini adalah pria usia tempur? Atau Anda dianggap rasis dan fanatik?
Bukan saya, bukan kepada saya, tapi kepada orang-orang seperti Tommy Robinson dan lainnya. Anda dibilang rasis. Maksud Anda apa? Orang-orang dan para idiot woke itu, mereka bilang pria pergi dulu karena pria meninggalkan negara mereka yang dilanda perang. Tidak, mereka bilang orang-orang ini yang meninggalkan negara-negara yang dilanda perang. Dan kami akan bertanya, di mana para wanita dan anak-anak? Lalu mereka bilang, tidak, kamu tahu mereka datang ke sini dulu, lalu nanti mereka akan membawa wanita dan anak-anak mereka. Bahkan jika memang begitu, kenapa kita harus memfasilitasi itu? Saya tidak tahu harus berkata apa.